tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah mengenal El Shaddai, ya, yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membacakan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Ya. Dalam Keluaran pasal 6 ini sebuah nats pembacaan firman Tuhan di mana Allah sedang berfirman kepada Musa bagaimana dia menyatakan dirinya kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, memperkenalkan Allah, pribadi Allah kepada umat Israel yang akan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ya. Musa pada waktu itu pernah mengalami keraguan untuk menghadap Firaun dan Musa berkata, apa yang harus kusampaikan? Siapa engkau Tuhan? Apa yang harus ku perkenalkan kepada Firaun dan umat Israel? Dan Tuhan memberikan tanda-tanda kepada Musa, suruh lemparkan tongkat, tongkatnya berubah jadi ular, kemudian tangan Musa disuruh dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian dikeluarkan lagi tangan Musa menjadi kusta, ya. Kemudian suruh dimasukkan kembali pulih lagi, ya kan. Nah, Allah yang maha kuasa itu yang diperkenalkan, Allah yang maha kuasa itu yang dinyatakan, diungkapkan kepada bangsa
Israel dan kepada orang-orang Mesir. Nah, kata Allah yang Maha Kuasa ya, itu memakai kata dalam bahasa Ibrani adalah El Shaddai ya. Akulah yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai ya. Tetapi dikatakan dengan namaku Tuhan, Tuhan huruf besar semua di sini artinya Yahweh. Dengan nama Yahweh Tuhan belum memperkenalkan diri nama aslinya kepada bangsa Israel ya. Dia tidak memperkenalkan nama aslinya Yahweh kepada bangsa Israel, tapi dia memperkenalkan nama sebutan Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Nah, seseorang itu selain punya nama asli, ada juga nama sebutan. Ya, biasanya nama orang itu untuk misalnya menjadi dikenal atau memperkenalkan brand namanya, ada nama sebutan ya, bukan nama asli yang dimunculkan ya. Nah, di dalam nama sebutan terkandung sebuah arti ya, sebuah arti. Ini contoh ke saya ya, nama sebutan saya sekarang menjadi brand. Saya mencoba membangun sebuah brand yaitu Jupang ya. Nah, dari kata Jupang itu filosofinya dari kata zu ya. Zu itu adalah sebuah singkatan, dia hanya dibuat lagi hurufnya pakai Z, pakai O, pakai E gitu kan. Tapi arti dari sebenarnya itu adalah singkatan dari juragan ya. Ini julukan daripada istri saya ya, waktu itu ini si juragan. Juragan itu yang punya usaha empang, juragan tahu ya, dia bosnya gitu kan. Nah, kemudian pang itu adalah dari kata pang dalam bahasa Sunda ya, minta tolong ya. Nah, ini sebuah sebutan Jupang itu sebuah sebutan, tetapi punya arti yaitu juragan pang ya, juragan penolong ya, itu maksud dari filosofi kata Jupang itu ya. Nah, demikian juga dengan El Shaddai ya. El Shaddai itu nama sebutan untuk Allah. Nama aslinya adalah Yahweh ya, YHWH di dalam bahasa Ibraninya ya. Kemudian El Shaddai itu punya arti, satu kata itu punya arti Allah yang Maha Kuasa atau God Almighty, Allah yang akbar kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang menyebut Allahu Akbar, nah kalau orang Yahudi El Shaddai ya, Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, kalau dipecah lagi, kata El Shaddai dipecah lagi menjadi El itu Allah, Shaddai itu mengandung dua akar kata ya. Shaddai itu mengandung dua akar kata yaitu Shad dan Shadat ya. Nah, apa makna daripada Shad dan Shadat ya, dari dua arti kata ini? Nah, Shad itu punya terjemahan dari orang mengatakan Syad itu punya arti adalah payudara seorang ibu ya, atau dalam bahasa Inggris breast ya. Jadi Syad itu berbicara tentang sebuah, ada yang menafsirkan tentang Allah yang menyusui ya. Kemudian Syadat itu berarti penghancur ya. Nah, kita akan lihat ya kata syad dan syadat ini. Nah, syad tadi artinya adalah payudara atau breast ya. Artinya bahwa Allah itu di sebuah pemahaman ya, profesor teologi di Jakarta, STF Jakarta mengatakan El Shaddai itu adalah Allah yang menyusui
ya. Nah, ini identik dengan peran seorang ibu. Seorang ibu yang merawat, memelihara, memberi makan, memberi nutrisi, ya, memberi ASI kepada seorang bayi, seorang kehidupan yang baru. Dia memberikan pemeliharaannya, dia memberikan perawatannya dengan memberikan apa yang ada di dalam dirinya buat sang anak yang telah dilahirkannya. Nah, penggambaran tentang Allah yang menyusui itu adalah sebuah pemahaman daripada kata El Shaddai, ya. Adalah bagian dari kata El Shaddai di mana Allah, ya, adalah Allah yang memelihara, Allah yang melindungi, Allah yang memberi kasih karunia, memberikan pengampunan, ya, memberikan anugerah. Ini digambarkan di dalam Mazmur pasal 23 tentang Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. Seorang gembala yang memberikan makanan di padang yang rumput hijau, membawa kepada air yang tenang. Ada sebuah penggambaran Allah yang merawat umatnya. Lalu di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Dia adalah Syad itu, dia adalah Allah yang merawat, dia adalah Allah yang melindungi, dia Allah yang memelihara, dia Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia peduli, ya, apa yang sedang kita alami. Sebuah lagu dikatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Nah, ini adalah bukti daripada dia adalah Allah Syad itu, ya. Allah yang menyusui, Allah yang merawat, Allah yang menolong, melindungi di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur di tengah kondisi pandemi ini Tuhan memelihara kita. Tuhan melindungi kita, ya. Tuhan memelihara secara ekonomi di tengah kesulitan kita. Kondisi pandemi membuat ekonomi merosot, tetapi Tuhan masih memelihara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ya. Di tengah situasi pandemi ini, sakit penyakit COVID banyak menyerang banyak orang, tetapi Tuhan boleh melindungi kita, ya, meskipun kita tidak boleh bersikap sembarangan, sembrono dengan kata bahwa Tuhan melindungi kemudian kita mengabaikan, ya, prokes, mengabaikan 5M. Allah yang melindungi berbicara tentang Allah yang juga taat kepada aturan-aturan. Ya, Allah memakai pemerintah, memakai orang-orang untuk melindungi kita lewat cara yang Tuhan berikan dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, ya, lewat vaksin, ya, lewat apapun, semua itu adalah bentuk daripada perlindungan Allah. Ya. Jadi Syad itu berbicara tentang Allah itu kasih, ya. Sifat daripada Allah, sifat daripada Tuhan, Allah itu kasih, ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syad berbicara tentang Allah yang kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang menyelamatkan, Allah yang merawat, melindungi setiap kita, ya. Nah, Allah yang kasih ini yang ditunjukkan, yang diwujudkan sebagai pribadi yang
berserta dengan umatnya. Allah yang menyertai umatnya, Immanuel, lewat karya Roh Kudus yang beserta yang ada di dalam diri kita. Ini adalah perwujudan daripada Allah yang kasih. Ya. Namun Allah yang kasih ini tidak boleh dipisahkan. Ya, kata El Shaddai itu menyatu. Ya, tidak bisa dipisah syad saja. Ada kata lain, akar kata lain dari kata El Shaddai, yaitu syadat. Ya, syadat artinya penghancur. Allah yang menghukum dan identik dengan seorang ayah yang mendisiplin anaknya yang berbuat salah. Ya. Di dalam perjanjian lama, ya kenapa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya, ini bukan, kalau saya menggambarkan, ini bukan sebuah kebetulan. Ya, penggambaran antara kata syad dan syadat. Ya, perjanjian lama menunjukkan Allah yang menggambarkan syadat itu. Ya, kalau ada orang yang bertanya kenapa Allah di dalam PL itu lebih kejam, ya, lebih mengerikan. Nanti kita lihat coba ayat-ayatnya ya. Ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Di dalam Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, gitu kan? Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Lalu kemudian di dalam 1 Samuel 15 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya, kalau kita melihat begini, oh kok Allah ini kejam banget ya. Nggak ada belas kasihannya kalau kita menarik di konteks zaman sekarang. Waduh, perintahnya begitu mengerikan. Ya, pada zaman itu memang Allah-Allah daripada orang-orang Allah-Allah di zaman PL, dewa-dewa itu memang juga mempersembahkan bayi-bayi, mempersembahkan kepada dewa-dewa Molok, itu benar-benar dikorbankan, dibakar hidup-hidup, kan itu mengerikan gitu kan. Nah, jadi konteks pada waktu itu adalah sebuah bentuk bahwa Allah itu adalah Allah yang menghukum, yang tegas gitu kan. Nah, yang tegas, dia tidak kompromi. Ya. Keberadaan Allah syadat itu, ya, Allah yang menghancurkan, Allah yang mendisiplin. Ini adalah bentuk daripada Allah yang adil. Ya, Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang kasih dan Allah yang adil ini tidak bisa dipisahkan. Ya, Allah El Shaddai, syad dan syadat, Allah yang adil, Allah yang kasih. Tidak bisa kita memisahkan, oh Allah itu kasih, semua pokoknya diampuni, semua pokoknya dimasukkan dalam surga. Tidak. Allah juga adalah Allah yang adil. Ya, dua sifat ini tidak terpisahkan. Keberadaan Allah, Allah yang kasih dan Allah yang adil. Ya. Setiap dosa, setiap kesalahan harus ada konsekuensi, harus ada hukuman, ya. Harus ada pendisiplinan. Dia adalah Allah yang betul-betul menyatakan keadilannya. Kalau kita melihat Yesus yang marah di bait suci, itu menunjukkan syadat, ya. Allah yang syadat itu, Allah yang murka dengan ketidakbenaran, murka dengan korupsi daripada imam-imam besar di bait Allah.
kemarahan Allah, Allah yang adil, ya, ditunjukkan waktu Yesus mengobrak-abrik bait suci. Ya. Nah, kedua sifat ini tidak bisa dipisahkan. Ada kelompok saksi Yehova, ya, ajaran bidat saksi Yehova hanya mengambil satu sifat Allah, yaitu Allah yang kasih. Mereka mengungkapkan bahwa Allah itu kasih. Tidak mungkin Allah itu menghukum. Kalau Allah menghukum nanti masa dia ilustrasikan seseorang menggambar, sudah melukis sebuah lukisan, kemudian lukisannya indah sekali. Nah, dia gambarkan itu, katakan, oh, apakah kalau kamu sudah melukis itu, akankah kamu merobeknya? Ya. Nah, dia menyatakan ilustrasi yang gak tepat gitu kan. Ya, tentunya kita akan jawab, yang orang yang sudah melukis gak mungkin dia akan merobek lukisannya sendiri gitu kan. Nah, dia mencoba menjelaskan itu kepribadian Allah dengan ilustrasi lukisan. Ya, seseorang yang melukis, pelukis tidak akan merusak hasil ciptaannya, hasil karyanya. Masalahnya bukan di situ, ya. Allah yang kasih bukan berarti dia tidak akan menghancurkan ciptaannya, tidak. Allah yang adil, dia memang harus menghukum sebuah kesalahan, sebuah dosa. Tetapi dari situ dia tahu Allah yang kasih diwujudkan lewat cintanya. Dia tidak rela umatnya yang berdosa itu dihukum, maka dia mengganti hukuman itu. Dia mengganti yang harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya harus menghadapi penghukuman. Dia ganti lewat anaknya Yesus Kristus menjadi tebusan bagi kita. Jadi Allah itu tetap adil, Allah itu juga kasih. Dia mengulurkan tangannya, mengulurkan kasihnya supaya kita yang berdosa memperoleh anugerah keselamatan. Jadi El Shaddai artinya Allah yang Maha Kuasa yang memiliki dua sifat, yaitu Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Kasih itu diwujudkan dengan pemeliharaannya, lewat perlindungannya dan pengampunannya bagi kita semua. Allah yang adil diwujudkan lewat ketidakkompromiannya akan dosa. Dosa adalah dosa. Dosa harus ada konsekuensi. Dosa harus ada upah. Ya. Upah dosa adalah maut, kebinasaan, dan penghukuman yang adil. Ya. Mungkin saat ini orang yang bersalah, orang yang melakukan dosa tidak langsung dihukum seperti dalam perjanjian lama. Ya. Pada masa perjanjian baru itu menunjukkan Allah yang kasih, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kita masih diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk memohon pengampunan. Perjanjian baru menunjukkan anugerah, menunjukkan kasih karunia, tetapi satu waktu akan ada batasnya di mana Allah yang adil akan datang, turun kedua kalinya. Yesus yang turun waktu pertama kali menunjukkan sebagai Allah yang kasih, dan pada kedatangan Yesus yang kedua kali menunjukkan bahwa dia adalah hakim yang agung yang akan menghakimi orang-orang umat manusia di muka bumi ini. Pagi hari ini, biar kita mengenal Allah, mengenal pribadinya sebagai Allah yang mengasihi kita, Allah yang merawat kita, tapi dia juga Allah yang adil, yang mendisiplin kita kalau kita salah. Kita harus cepat-cepat segera kembali kepada jalur yang benar. Ketika Tuhan lewat Roh Kudus-Nya mengingatkan kita akan kesalahan kita, segeralah bertobat, segeralah minta pengampunan. Ya, karena akan ada masanya, ada saatnya pengampunan itu berhenti ketika dia datang kedua kali sebagai hakim yang agung.
Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, mengingatkan kita, dan menyadarkan kita akan Allah El Shaddai itu. Tuhan memberkati. Doa Tuhan, mohon pertolongan yang dari penuh hikmat, kasih yang daripadamu Tuhan. Kiranya Engkau turun campurkan Tuhan untuk keadaan negara ini Tuhan, pada masa-masa wabah COVID ini. Kau berkati Tuhan, kau pelihara, kau sertai dan lindungi Tuhan, baik di dalam segala usahanya, sehingga berhasil Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan perlindungan Allah El Shaddai itu sendiri, karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara, merawat, melindungi kami. Bahkan senantiasa Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi gunung batu keselamatan kami, tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai, melindungi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.